Pernahkah kamu merasa saat berada di alam, hutan, gunung, sungai, atau laut, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata? Seolah alam mengenalmu, seolah kamu pernah menjadi bagian darinya. Jika perasaan itu pernah hadir, video ini bukan kebetulan kamu temukan. Sebelum kita masuk lebih dalam, silakan subscribe channel Pusaka Jiwa Nusantara agar kamu tidak terputus dari kisah-kisah leluhur, spiritual, kebatinan, dan warisan jiwa Nusantara. Klik like sekarang sebagai tanda kesiapan batin untuk mendengar kisah lama yang hampir dilupakan. Sekarang, mari kita mulai. Sejak zaman yang sangat tua, jauh sebelum manusia sibuk memberi nama pada dirinya sendiri, leluhur Nusantara telah memahami satu hal sederhana, bahwa manusia tidak hidup di atas alam, melainkan hidup bersama alam. Mereka tidak menyebut alam sebagai objek, tidak menyebut tanah sebagai milik, tidak menyebut hutan sebagai sumber keuntungan. Alam adalah saudara, adalah guru, adalah cerminan batin. Dalam kisah lama, diceritakan bahwa manusia pertama yang benar-benar hidup adalah manusia yang mampu mendengar, bukan hanya mendengar suara, tetapi mendengar getaran kehidupan. Angin bukan sekadar angin, ia adalah nafas dunia. Air bukan sekadar air, ia adalah ingatan panjang bumi. Pohon bukan sekadar tumbuhan, ia adalah penjaga waktu. Leluhur percaya, saat manusia terlalu banyak bicara, ia berhenti mendengar. Maka mereka belajar diam, agar alam bisa berbicara. Di sanalah awal mula manusia menyatu dengan alam. Bukan melalui ritual besar, tetapi melalui keheningan. Ada kisah tentang seorang leluhur tua yang memilih tinggal di pinggir hutan, tidak untuk menyepi dari dunia, tetapi untuk menyatu dengannya. Ia tidak memerintah alam, tidak meminta alam tunduk. Ia hanya hadir dengan penuh hormat, dan alam menerimanya. Ketika ia lapar, alam memberi secukupnya. Ketika ia lelah, alam menyediakan teduh. Ketika batinnya gelisah, alam mengajarkan tenang. Bukan karena alam tunduk, tetapi karena hubungan itu setara. Dalam kebatinan leluhur, menyatu dengan alam bukan berarti meninggalkan kehidupan, tetapi menjalani kehidupan tanpa merusaknya. Manusia yang menyatu dengan alam tidak serakah, tidak terburu nafsu, tidak rakus akan kuasa, karena ia tahu merusak alam sama dengan melukai dirinya sendiri. Ada cerita tentang manusia yang kehilangan arah. Karena terlalu jauh dari alam, ia hidup di keramaian, namun jiwanya kosong. Ketika ia kembali ke alam, berjalan tanpa tujuan, duduk tanpa maksud, menatap tanpa keinginan, batinnya perlahan pulang. Leluhur mengajarkan, alam tidak pernah menolak manusia. Yang ditolak adalah keserakahan. Selama manusia datang dengan rendah hati, alam selalu membuka diri. Manusia yang menyatu dengan alam tidak takut kesepian, karena ia tidak pernah merasa sendirian. Ia merasa ditemani oleh suara malam, oleh desir daun, oleh aliran air, oleh cahaya matahari, semua menjadi sahabat. Dalam kisah lama, mereka yang mampu menyatu dengan alam tidak mencari kesaktian,
namun kesaktian datang dengan sendirinya. Bukan kesaktian untuk menaklukkan, tetapi kesaktian untuk menjaga. Leluhur tidak mengajarkan manusia menjadi penguasa alam, tetapi menjadi penjaga keseimbangan. Karena keseimbangan adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Manusia yang menyatu dengan alam memahami waktu secara berbeda. Ia tidak terburu-buru, karena ia melihat matahari selalu terbit tanpa tergesa, dan malam selalu datang tanpa dipaksa. Ia belajar sabar, karena alam tidak pernah tergesa. Ada kisah tentang manusia yang duduk berhari-hari di tepi sungai, bukan untuk bertapa, tetapi untuk belajar mendengar. Dan sungai mengajarinya satu hal, bahwa hidup harus mengalir, bukan melawan. Leluhur percaya, jika manusia ingin mengenal dirinya, ia harus lebih dulu mengenal alam. Karena jiwa manusia terbuat dari unsur yang sama, tanah, air, angin, api. Menyatu dengan alam berarti menyatu dengan asal, dengan sumber, dengan jati diri. Itulah sebabnya banyak orang modern merasa gelisah, bukan karena hidupnya kurang, tetapi karena terlalu jauh dari alam. Alam tidak menuntut manusia menjadi suci. Alam hanya meminta dihormati. Dan saat manusia menghormati alam, alam mengajarkan ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Dalam kisah leluhur, manusia yang menyatu dengan alam akhirnya menyatu dengan dirinya sendiri. Ia tidak terpecah, tidak terombang-ambing, tidak terbelah oleh keinginan, batin dan raga berjalan seirama. Mungkin hari ini kita tidak bisa hidup seperti leluhur dahulu, namun kita masih bisa belajar untuk berhenti sejenak, untuk mendengar, untuk menghormati, karena alam masih berbicara. Hanya manusianya yang lupa mendengar. Jika kamu merasa tenang saat berada di alam, itu bukan kebetulan. Itu adalah ingatan lama yang sedang mengetuk batinmu. Jika video ini membuatmu ingin diam sejenak, biarkan. Karena dalam diam, leluhur seringkali berbicara. Dan mungkin di sanalah kita kembali mengingat bahwa manusia tidak pernah terpisah dari alam.